Bab 191, persiapkan terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan masalah ini dengan Megan dari grup umur panjang, Julian dan Kevin pergi dan menuju ke grup Qianjun. Segera kami sampai di lantai bawah gedung Qianjun. Kevin memiliki mobil yang bagus. Keduanya turun dari mobil bersama-sama dan berjalan berdampingan menuju gedung Qianjun. Keduanya tidak dihadang oleh satpam. Setelah memasuki gedung, mereka berjalan menuju lift, naik lift dan menuju ke lantai paling atas. Begitu saya keluar dari lift, saya melihat beberapa petugas keamanan berkumpul, mengobrol dan tertawa. Saat satpam melihat orang itu datang, dia langsung menghampiri. Salah satu dari mereka mengeluarkan tongkat listrik dari pinggangnya, mengarahkannya ke Julian dan Kevin yang sedang berjalan keluar dari lift, dan berteriak dengan suara dingin, "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu ini lantai eksklusif? Segera turun." Kevin bergegas mendekat dengan langkah cepat, meraih tongkat listrik di tangan penjaga keamanan, mengambilnya, dan memukul kepalanya. "Kamu!" teriak penjaga keamanan itu. Sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya, dia merasa pusing dan jatuh ke tanah. "Pengacau, ayolah." Penjaga keamanan lainnya mengambil tindakan cepat. Kevin seperti dewa kematian, menjatuhkan penjaga keamanan itu ke tanah hanya dalam beberapa klik. Keduanya pergi ke kantor ketua. Boom! Masuk saja melalui pintu. Di sofa di kantor, Henry berhubungan seks dengan sekretaris wanita I, memeluk dan menciumnya, lalu melepas pakaiannya. Pintu langsung dibuka. Henry berbalik dan melihat Julian dan Kevin berjalan ke arah mereka. Wajah mereka sangat muram. Setelah mengenakan pakaiannya, dia menatap Julian dengan dingin dan berteriak, "Julian, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati?" Jika Julian tidak mengundurkan diri, Henry pasti akan berperilaku baik saat melihatnya. Tapi sekarang Julian bukan naga hitam, atau salah satu dari 5 komandan besar. Paling-paling, dia hanya ketua grup Jianglong. Grup Jianglong tidak memiliki aset sebanyak Qianjun. Bagaimana dia bisa menganggap serius orang seperti itu? Saya ingat pernah dipanggil bola-balik oleh Julian sebelumnya. Dia merasa tidak enak dengan hal itu. Dia berkata dengan dingin, "Berlututlah sekarang dan saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Julian berjalan mendekat dan duduk di sofa. Sekretaris wanita cantik di sofa dengan cepat merapikan pakaiannya yang berantakan dan berlari keluar kantor dengan panik. Julian memandang Henry dengan senyum main-main di wajahnya. "Henry, aku mengundurkan diri. Aku bukan lagi 5 pria tampan teratas, jadi kamu tidak menganggapku serius lagi." "Haha." Henry tertawa, "Saya dari keluarga Nat di Kyoto, mengapa saya harus menganggap Anda serius?" Dia memandang Julian seolah sedang melihat orang bodoh. "Kamu bukan naga hitam, kamu bukan komandan 5 besar, namun kamu masih berani datang ke Qianjun untuk bertindak liar. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu sekarang menjadi sasaran ribuan orang? Bukankah kamu tahukah kamu bahwa semua petinggi di Kyoto ingin kamu mati?" Segera berlutut. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Datanglah ke kantorku dengan cepat." Dia menutup telepon dan menatap Julian dengan ekspresi kebencian. Saat anak ini masih menjadi naga hitam, ia sering menimbulkan masalah baginya. Sekarang dia bukan lagi naga hitam, dan dia masih berani datang untuk mati. Segera pintu kantor dibuka dan 7 atau 8 orang kuat masuk. Orang-orang ini tingginya 2 meter, beratnya antara 2 hingga 300 pon, dan memiliki otot yang kuat. Lengan mereka lebih tebal dari pinggang Julian. Di bawah lengan tebal mereka, mereka menyembunyikan kekuatan ledakan. 7 atau 8 orang kuat berdiri menuju kantor dengan momentum yang menakutkan. Henry menyilangkan lengannya dan tertawa keras, "Julian, saya mendengar bahwa kekuatan Anda tidak ada bandingannya. Saya ingin melihat bagaimana Anda keluar dari kantor saya hari ini." Julian melirik Kevin. Kevin segera mengerti. Tiba-tiba berdiri. Saat dia berdiri, 7 atau 8 pria besar langsung mengeluarkan senjatanya, mengarahkan senjatanya ke Julian dan Kevin. Melihat ini, Kevin berdiri diam dan tidak bergerak gegabah. "Haha." Henry tertawa, dengan ekspresi bangga di wajahnya. "Tidak peduli seberapa baik kamu, berlututlah untukku, jika tidak." Julian tersenyum tipis dan berkata, "Kalau tidak, bagaimana?" Penampilan percaya diri Julian membuat Henry sangat tidak nyaman. Dia berkata dengan dingin, "Jika tidak, matilah." Begitu kata, kematian, keluar, Julian langsung bergerak. Mengangkat tangannya, beberapa jarum perak terbang keluar. Sebelum orang kuat itu sempat bereaksi, mereka jatuh ke tanah, tidak punya kekuatan sama sekali dan tidak bisa bangun. Ini. Wajah Henry sedikit berubah. Dia sudah lama mendengar bahwa naga hitam memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tapi ini hanya ada di legenda. Semua orang di dunia yang pernah melihat naga hitam beraksi sudah mati. Dia tidak menyangka kekuatan Julian begitu menakutkan. Julian berdiri. Henry mundur sedikit, dan butiran keringat muncul di dahinya. "Kamu Henry, kamu sangat berani." Henry merasakan niat membunuh, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ada senyuman di wajah gemuknya. "Visser, Julian, saya bercanda. Saya mendengar bahwa kekuatan Anda tak tertandingi, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda.
Saya akhirnya bertemu dengan Anda hari ini. Sekretaris, buatkan teh. Karena itu, dia berjalan mendekat dan menyapa Julian dan Kevin secara pribadi, seolah-olah dia sedang menunggu seorang paman. Julian duduk dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Henry, istriku akan datang ke Qianjun besok untuk mengakhiri kontrak. Kamu tidak boleh mempersulit, mengerti? Ya, saya pasti tidak akan mempersulitnya. Henry tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tidak, dan segera mengangguk. Julian berdiri. Begitu dia berdiri, Henry gemetar ketakutan. Julian meliriknya, berbalik dan pergi. Kevin mengikuti dari belakang. Setelah keduanya pergi, Henry lumpuh di sofa. Dia mengambil tisu di atas meja dan menyeka keringat di dahinya. Ada sedikit depresi di wajahnya. Julian, kamu bukan lagi naga hitam. Kenapa kamu begitu gila? Tunggu saja, tidak butuh waktu lama sebelum kamu mati tanpa tempat pemakaman. Henry adalah anggota penting keluarga Nat di Kyoto. Dia juga memiliki pemahaman umum tentang situasi di Istana Kyoto. Pengadilan dibagi menjadi beberapa faksi. Orang yang paling tidak ingin dilihat oleh faksi ini adalah Julian. Karena ketika Julian masih menjadi naga hitam, dia mengganggu mereka dan merugikan kepentingan mereka. Sekarang Julian bukan lagi naga hitam, orang-orang ini ingin segera menyingkirkannya. Seseorang akan datang. Dia berteriak. Segera seseorang mendekati kantor. Henry menunjuk pria kuat yang tergeletak di tanah dan memerintahkan, kirim dia ke rumah sakit. Kevin berkendara kembali ke klinik mortal. Julian terdiam. Kevin juga tidak berkata apa-apa. Setelah sekian lama, Kevin berkata, Saudara Fisher, orang-orang ini tidak membeli wajahmu sekarang. Julian tersenyum dan berkata, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, saya telah mengundurkan diri sekarang, dan ketika saya masih bekerja, saya menyinggung banyak orang, belum lagi mereka yang ada di Jiangzhou, anggap saja di pengadilan, saya akan menyinggung semua orang. Dari mereka sampai mati. Hanya saja saya dulunya adalah naga hitam, komandan jutaan pasukan naga hitam, dan bertanggung jawab atas kekuatan militer. Orang-orang ini tidak berani mengatakan apapun, tetapi sekarang saya sudah mengundurkan diri, semua hantu dan Dewa Minotaur telah muncul. Kevin berkata, Megan, Henry bahkan tidak memberimu wajah lagi, hantu khawatir pasti sama di sana. Kita tidak akan bisa bergerak maju di sungai. Ya. Julian juga menghela nafas. Saat dia menjadi naga hitam, dia hanya menyinggung pejabat tinggi di istana. Setelah datang ke Jiangzhou, dia menyinggung semua orang kaya, termasuk 4 keluarga besar, Kamar Dagang Abadi, Aliansi 5 Provinsi, dan semua orang di jalan Jiangzhou. Sekarang setelah mereka mengundurkan diri, orang-orang ini melompat keluar untuk membalas dendam. Setelah menghela nafas, dia memerintahkan. Kevin, kamu segera kembali ke Nanhuang, tapi jangan tunjukkan wajahmu. Diam-diam temukan Letnan Jenderal Chester dan mobilisasi 1000 orang baik untuk datang ke sungai. Ingatlah untuk bertindak diam-diam agar tidak menarik perhatian siapapun. Juga, dapatkan uang secara diam-diam. Badai akan datang. Saya harus menghadapinya terlebih dahulu, jika tidak saya akan tenggelam jika saya tidak menangkap ikan besar. Bab 192, Kehilangan dan Menghancurkan Segalanya. Butuh waktu kurang dari 2 jam bagi Julian untuk keluar dan kembali. Sarah bahkan belum bangun dari tidur siangnya. Julian memasuki rumah dan duduk di ruang tamu sambil merokok. Dia melihat waktu dan menemukan bahwa Sarah sudah lama tidur, jadi dia bangun dan pergi ke kamar. Sarah sedang berbaring di tempat tidur dengan mengenakan gaun tipis, mungkin karena kepanasan, garis leher gaunnya terbuka lebar dan beranya terlepas, memperlihatkan area bunga putih yang luas. Julian hampir mimisan. Dia mendorong Sarah dengan lembut. Sayang, bangun dan belajar. Sarah membuka matanya dengan bingung, dan yang dilihatnya adalah wajah yang dikenalnya. Dia mengantuk, berbalik dan bangun, merapikan pakaiannya yang berantakan, dan menemukan beranya akan lepas, dan dia tidak bisa menahan diri memerah. Julian terkekeh beberapa kali. Sarah mengangkat kepalanya dan memutar matanya ke arah Julian. Ya, apa yang lucu? Julian mengungkapkan penghargaannya yang tulus. Sayang, kamu memiliki sosok yang baik. Aku hampir tidak bisa menahannya sekarang dan langsung mengeksekusimu. Wajah cantik Sarah menjadi semakin merah. Dia segera berdiri dan pergi ke kamar mandi untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia mencuci wajahnya dan sadar. Kembali ke kamar. Melihat beberapa buku pengantar pengobatan Tiongkok di atas meja, dia merasa kepalanya berat. Suamiku, hanya tinggal beberapa hari lagi hingga konferensi keterampilan medis. Apa yang dapat saya pelajari dalam beberapa hari ini? Sarah sama sekali tidak percaya diri. Belajar dulu. Lebih baik tahu lebih banyak daripada tidak tahu sama sekali. Hosh. Sarah menghela nafas. Dia benar-benar tidak percaya diri. Bisakah Anda melampaui praktisi pengobatan Tiongkok veteran yang telah berlatih selama beberapa dekade hanya dalam beberapa hari belajar? Bagaimana ini bisa terjadi? Terlebih lagi, ada banyak hal buruk yang terjadi di perusahaan akhir-akhir ini, dan dia benar-benar tidak berminat untuk mengetahuinya. Suamiku, aku tidak ingin belajar lagi. Kamu sangat baik. Kamu pergi dan ikut serta dalam kompetisi keterampilan medis.
Kamu pergi dan ambil kembali tempat pertama untukku. Sarah memandang Julian dengan penuh kerinduan. Julian mengerutkan kening. Jika dia ingin memenangkan tempat pertama, apa yang akan dia coba keraskan agar Sarah pelajari? Bagus. Melihat ekspresi penuh harap Sarah, dia tidak mau menolak. Sarah berteriak gembira, kalau begitu, saya tidak akan belajar lagi. Titik meridian dan akupuntur ini membuat saya pusing. Julian tersenyum dan berkata, jika saya memenangkan tempat pertama, apa keuntungannya? Sarah tersipu, kamu, manfaat apa yang kamu inginkan? Raut wajah merah itu membuat Julian putus asa. Kamu mengatakannya sebelumnya. Oke, tidak masalah. Julian terkekeh, sekarang, apakah kamu ingin memberiku hadiah dulu? Sarah mengangkat kepalanya dan mencium wajah Julian seperti ayam mematuk nasi. Tidak, itu tidak masuk hitungan, Julian menunjuk ke mulutnya, ini. Sarah memutar matanya, berdiri, berbalik dan berjalan keluar rumah, meninggalkan Julian dengan ekspresi bangga di belakang kepalanya. Julian menyentuh wajah ciumannya dan tersenyum ringan. Dia mengikuti keluar ruangan. Hanya mereka berdua yang ada di keluarga. Sarah mengkhawatirkan urusan perusahaan dan linglung. Suamiku, izinkan aku pergi ke perusahaan untuk melihatnya. Julian mengangguk. Kamar dagang 4 laut menekan perusahaan Sarah, untuk saat ini dia belum mengambil tindakan karena ini belum waktunya. Dan dia punya rencana dalam pikirannya. Sebuah rencana untuk membantu Sarah dan mendukung kebangkitan Sarah. Pertama, menangkan gelar dokter ajaib dan bangun reputasi Anda. Kemudian buka kembali perusahaannya. Bukan lagi perusahaan pengolah, melainkan perusahaan yang meneliti dan memproduksi obat sendiri, bahkan membiarkan perusahaan lain menerima pesanan dari Senturi. Sarah pergi ke perusahaan, dan Julian tidak melakukan apa-apa dan langsung kembali ke kamarnya untuk tidur. Pada saat yang sama, di tengah sungai terdapat kasino bawah tanah. Karamatsu mengenakan baju lengan pendek, jam tangan Rolex, dan rantai emas tebal tergantung di lehernya. Ia menggendong seorang gadis seksi dan sedang berjudi. Hei, aku benar-benar tidak beruntung, desah Karamatsu. Sebelum saya menyadarinya, saya telah kehilangan jutaan dolar. Dia berdiri dan berencana untuk pergi. Hei, kakak Karamatsu. Gadis seksi itu segera menarik Karamatsu, dan dia hampir naik ke atasnya. Seluruh tubuh di depannya terus-menerus bergesekan dengan tubuhnya, dan dia membujuknya, saudara Karamatsu, mainkan beberapa permainan lagi, tidak ada anak yang menangis sampai larut setiap hari, sekarang aku tidak beruntung, tapi lain kali aku pasti akan baik-baik saja. Lupakan saja, tidak. Karamatsu belum kehilangan akal sehatnya. Dia pergi. Jika Anda melanjutkan, Anda akan kehilangan tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Haha, kalau menang, kamu bisa menang 30 juta. Saat ini, ledakan tawa datang. Seorang pria tertawa terbahak-bahak, saya menang. Kali ini saya mendapatkan semua uang saya kembali dengan keuntungan. Saya akan pergi ke klub untuk bermain dengan model-model muda. Dia pergi sambil tertawa. Ketika Karamatsu melihatnya, dia juga terharu. Dia berpikir dalam hatinya, bagaimana dia bisa selalu tidak beruntung. Mari kita coba lagi. Saudara Karamatsu, ayo kita pergi ke ruang pribadi VIP yang terhormat, di mana terdapat semua bos besar. Ayo kita bersenang-senang dan sesuatu yang menarik. Saya tahu saudara Karamatsu tidak kekurangan uang. Saat si cantik berbicara, dia mencubit tempat tertentu di tubuh Karamatsu dan berbisik di telinganya, aku pergi ke kamar pribadi dan menggunakan mulutku. Karamatsu gemetar. Oke, pergi. Dibawa ke pemimpinan wanita cantik. Karamatsu pergi ke kamar pribadi. Ada 7 atau 8 orang di kamar pribadi. Orang-orang ini sedang memainkan adu banteng yang populer. Ketika Karamatsu datang, semua orang di ruang pribadi tersenyum setuju. Si cantik menarik Karamatsu dan berkata sambil tersenyum, beberapa bos, tambahkan satu lagi. Seorang pria berdiri dan menatap Karamatsu dengan ekspresi jijik di wajahnya, kami sedang memainkan permainan besar. Jika kami tidak memiliki 10 juta chip, kami tidak diperbolehkan untuk bergabung. Saudara Karamatsu, pergi dan tukarkan 10 juta chip. Karamatsu berpikir sejenak dan akhirnya mengeluarkan 10 juta untuk mencoba peruntungannya. Jika Anda kehilangan 10 juta ini, Anda akan berhenti. Bukan berarti kamu pasti akan kalah. Dia pergi untuk menukar chip. Bergabung dengan permainan judi. AC di kamar pribadi menyala, dan ada sedikit aroma. Aroma ini dapat merangsang saraf otak manusia dan membuat orang kehilangan akal. Dan orang-orang di ruang pribadi semuanya berada dalam kelompok yang sama. Karena Karamatsu memasuki kasino bawah tanah dan mulai berjudi besar-besaran, kehilangan jutaan, dan bos melihatnya, maka dia mengatur permainan ini untuk membuat Karamatsu kehilangan segalanya. Karamatsu mulai berjudi besar-besaran. Wanita cantik itu berjongkok di depannya. Dia bersenang-senang sambil bermain kartu. Segera 10 juta hilang. 20 juta chip lagi. Dia putus asa. Tukarkan chip lagi. Namun, 20 juta chip tersebut tidak ada gunanya, dalam waktu kurang dari 10 menit, semuanya hilang. Ada aroma yang merangsang di dalam ruangan, ditambah dengan suasana adegan, Karamatsu benar-benar kehilangan dirinya.
Dia terus menukar chip dan terus kalah. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua uang yang ditransfer dari Sarah hilang. Wanita seksi dan cantik bersandar di pelukan Karamatsu. Saudara Karamatsu, segalanya akan berbalik. Kamu dapat meminjam uang dari kasino bawah tanah. Nak, apakah kamu masih punya uang? Jika kamu tidak punya uang, keluarlah. Jika kamu tidak punya uang, kembalilah dan bawalah uang untuk menebusnya. Beberapa orang lainnya mengikutinya, membuat Karamatsu kesal. Saat itu, seorang pria gemuk membuka pintu dan masuk. Dia memandang Karamatsu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, apakah Anda ingin meminjam uang?" "Pinjam, 10 juta. Karamatsu ingin kembali dan memenangkan kembali semua kehilangannya. "Oke, ini Iou. Silakan tanda tangan dan sidik jari." Karamatsu bahkan tidak melihatnya, dia langsung menandatangani dan menekan sidik jarinya. Dia mendapat 10 juta chip. Namun, keberuntungannya sangat buruk, dan dia dengan cepat menghitung 10 juta. Pinjam lagi. Kalah lagi. Sebelum dia menyadarinya, dia telah kehilangan 7 hingga 8 miliar. Setelah kehilangan begitu banyak, semua orang di kamar pribadi lelah dan pergi satu demi satu. Saat ini, hanya Karamatsu dan si cantik yang tersisa di kamar pribadi. Karamatsu lumpuh di kursinya. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang hilang. Yang dia tahu hanyalah dia telah kehilangan semua uang di kartunya dan telah meminjam banyak uang. Pada saat ini, dia akhirnya terbangun. Dia terpikat. Boom! Pintu kamar pribadi ditendang hingga terbuka, dan pria gendut yang meminjam uang itu bergegas masuk dengan belasan orang memegang senjata. Pria gendut itu menyayat meja dengan pisaunya. Karamatsu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Karamatsu, kamu meminjam 800 juta, dan sekarang kamu hanya perlu 200 juta untuk membayar bunganya. Kalau kamu menundanya 1 hari, bunganya menjadi 200 juta. Apakah kamu akan mengembalikannya sekarang, atau..." "Berapa? 800 juta." Karamatsu berseru, "Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa meminjam begitu banyak?" Pria gemuk parubaya itu mengeluarkan banyak Iou dan berkata dengan dingin, "Itu tertulis dengan jelas di kertas putih. Jika saya berani meminjamkan uang kepada Anda, saya pasti akan memeriksa punggung Anda. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan dan membiarkan kamu pulang dulu. Kumpulkan secepatnya, ingat, bunganya 200 juta sehari." Karamatsu lumpuh di kursi seperti anjing mati. Sudah berakhir, saya kehilangan 500 juta dolar dan meminjam 800 juta dolar. Wajahnya pucat. Bab 193, sesuatu terjadi pada Kevin. 800 juta, bunga 200 juta sehari. Bagaimana cara membalasnya? Wajah Karamatsu pucat dan seluruh tubuhnya lemah, dia merasa langit gelap, dan dia punya rencana untuk mati. "Saudara Karamatsu, kembalilah dan minta uangnya. Ini saudara Ma, dan metodenya kejam. Jika kamu tidak membayar kembali uang itu, berhentilah berbicara denganmu, dan bahkan keluarga Hansel akan hancur." Dan wanita cantik berkata, "Namanya Susi, dan dia berasal dari kasino bawah tanah ini. Bertanggung jawab khusus untuk menyajikan hasil besar di kasino." Mendengar ini, Karamatsu bergidik. Dia berdiri dan ingin pergi. Tapi tidak ada kekuatan tersisa di tubuhnya dan dia tidak bisa mengambil langkah sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana dia sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, dia berbaring di tempat tidur dan tidak mau bergerak, bahkan tidak makan malam. Ingat dalam 1 detik. Beberapa kali, dia membuka jendela dan mencoba melompat keluar. Tapi, dia tidak berani. Setelah makan malam. Kamar Sarah. Sarah sedang berbicara dengan Julian tentang beberapa hal tentang perusahaan. Dia mengatakan bahwa semua peralatan perusahaan sebelumnya telah dipindahkan, dan setelah konferensi medis, mereka akan mencari tempat untuk membangun kembali pabrik baru. Dia masih memiliki sejumlah uang di kartunya, dan uang ini cukup. Julian tidak mengatakan apapun. Kamar dagang 4 laut ada di sini untuknya. Sarah hanya mengalami bencana. Dia ingat dendam ini. Kamar dagang 4 laut dari 4 keluarga besar pasti akan membayar mahal di masa depan. Dan ruangan lainnya. Karamatsu ingin mengaku pada keluarganya, tapi dia tidak berani. Karena dia tidak hanya mentransfer 500 juta dolar milik Sarahkar, tetapi setelah kehilangan semuanya, dia juga meminjam 800 juta dolar dalam bentuk riba. Dia benar-benar tidak berani mengatakannya. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya. Sebelum fajar. Julian masih tidur. Telepon berdering, membangunkannya. Dia dengan mengantuk menyentuh ponsel di samping tempat tidur dan langsung menolak. Segera, telepon berdering dengan cepat. Baru kemudian Julian membuka matanya, berguling dan bangun. Dia mengambil ponsel di meja samping tempat tidur dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari sebuah kota di perbatasan selatan. Dia menekan tombol jawab. "Naga hitam, jika kamu ingin angin hitam selamat, pergilah ke Southern Wastelen sebelum gelap, jika tidak, kamu harus menunggu untuk mengambil tubuhnya." Suara serak terdengar. Julian langsung kehilangan rasa kantuknya. "Siapa kamu?" "Dududu." Pihak lain menutup telepon. Julian dengan cepat memanggil Kevin. "Maaf, telepon yang Anda panggil telah dimatikan.
Telepon telah dimatikan dan tidak dapat dihubungkan. Saat ini Julian merasakan sesuatu telah terjadi pada Kevin. Namun, Southern Wastelen adalah markasnya, dengan jutaan pasukan naga hitam ditempatkan di sana. Kevin adalah bawahannya yang terpercaya dan memiliki hak untuk memobilisasi pasukan. Bagaimana sesuatu bisa terjadi pada Kevin di wilayahnya? Suamiku, ada apa? Sarah berbalik dengan linglung dan bangkit, menatap Julian yang sedang duduk di samping tempat tidur dengan ekspresi muram dan menakutkan. Depresi di wajah Julian menghilang. Dia berbalik dan tersenyum tipis pada Sarah, dan berkata, bukan apa-apa, ini perusahaan yang menelepon dan mengirim saya dalam perjalanan bisnis. Istri saya khawatir saya akan melakukan perjalanan bisnis. Sarah tidak curiga dan berkata, untuk urusan pekerjaan, mohon lebih diperhatikan. Apakah Anda punya uang? Saya akan mentransfernya kepada Anda. Ketika saya pergi ke tempat lain, saya butuh uang untuk makanan, minuman, perumahan dan transportasi. Julian tersenyum dan berkata, saya tidak akan bersenang-senang, saya akan berbisnis, dan perusahaan akan mengganti uang saya. Sarah memperingatkan, saat kamu keluar, jangan main-main. Jangan kembali dalam keadaan sakit. Julian tampak malu dan berkata, tidak mungkin. Dia berdiri, berjalan ke lemari, dan membukanya. Julian mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan apa yang dia masukkan ke dalam lemari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan bertanya, sayang, di mana kawat baja yang terbuat dari jarum perak di lemari saya? Sarah sudah bangun. Dia tampak bingung, lalu memikirkannya, menunjuk ke balkon dan berkata, saya melihat kawat baja ini cukup kuat, jadi saya menggunakannya untuk menjemur pakaian di balkon. Julian merasa malu untuk sementara waktu. Menjemur pakaian. 81 suntikan fatal sebenarnya digunakan untuk mengeringkan pakaian. 81 jarum fatal adalah senjatanya. Ini adalah senjata yang didapatnya ketika ia memperoleh keterampilan medis misterius 10 tahun yang lalu. Ini adalah 81 jarum perak khusus. Jarum perak tersebut sangat istimewa dan dapat membentuk kawat baja khusus. Julian pergi ke balkon. Ada kawat baja yang tergantung di balkon, dan beberapa potong pakaian dalam digantung di atasnya. Otot-otot di wajah Julian bergerak-gerak. Dia melepas celana dalamnya dan mengeluarkan 81 jarum yang mengancam nyawa. Kawat baja yang terbuat dari jarum perak ini tampak hidup, langsung menempel di lengan Julian dan melingkari lengannya. Sarah keluar. Ngomong-ngomong, kamu sedang dalam perjalanan bisnis, apa yang kamu lakukan dengan kawat baja itu? Saya menemukan bahwa kawat baja ini sangat ajaib. Julian tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Sayang, ini sudah larut. Aku akan melapor ke perusahaan dulu. Setelah mengatakan itu, dia memasuki kamar, mengeluarkan jaket hitam dari lemari dan memakainya. Sarah hanya mengingatkan, hati-hati di jalan. Oke. Julian berbalik dan keluar. Setelah keluar, senyuman di wajahnya mengeras dan digantikan oleh sedikit depresi. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi King Kotake. Saudara Kotake, segera siapkan pesawat khusus untukku. Aku akan pergi ke hutan belantara selatan. King Kotake ingin bertanya apa yang dia lakukan di hutan belantara selatan, tetapi Julian sudah menutup telepon. Tidak lama kemudian, distrik militer Jiangzhou, sebuah ruang terbuka. Sebuah helikopter telah muncul di sini. Berdiri di depan helikopter adalah seorang pria muda yang mengenakan jas hujan hitam dan seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer. King Kotake bertanya, mengapa kamu pergi ke hutan belantara selatan? Kamu telah mengundurkan diri sekarang. Kamu bukan naga hitam. Kamu tidak lagi memiliki hak untuk memobilisasi tentara naga hitam. King Kotake merasakan ada aura pembunuh dalam diri Julian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada apa? Apa yang terjadi? Julian meliriknya dan berkata, ini masalah kecil. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? King Kotake bertanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dari ekspresi Julian, dia tahu bahwa ini jelas bukan masalah sepele, tetapi masalah yang sangat sulit. Julian sedikit menyerah. Melambaikan lengan bajunya, dia melangkah ke helikopter. Helikopter itu lepas landas perlahan dan segera menghilang dari pandangan King Kotake. King Kotake juga mengerutkan kening. Kamu baik-baik saja, kenapa kamu pergi ke hutan belantara selatan? Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kevin. Maaf, telepon yang Anda panggil telah dimatikan. King Kotake mengerutkan kening dan bergumam, apa yang terjadi? Mengapa teleponnya dimatikan? Dia punya firasat buruk saat ini. Ketika Julian pergi ke Nanhuang, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Sesuatu akan terjadi di Nanhuang, sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Julian mengundurkan diri. Tapi tentara naga hitam setia padanya. Terlebih lagi, dia memiliki status absolut di Southern Wilderness, bahkan jika dia meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke Southern Wilderness, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya, dan kekuatannya sendiri juga sangat menakutkan. Julian naik pesawat khusus untuk pergi ke hutan belantara selatan. Ekspresi Julian di pesawat khusus itu suram.
Keluarkan ponsel Anda dan lakukan panggilan lagi. Nomor yang dihubunginya adalah nomor yang menelepon di pagi hari. Segera, panggilan itu tersambung. Aku sudah dalam perjalanan ke sini. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada Kevin? Datanglah ke Nanhuang Tianshan Pass. Saat Anda tiba, seseorang secara alami akan menghubungi Anda. Aku memperingatkanmu, tidak peduli siapa kamu, jika Kevin kehilangan sehelai rambut pun, aku akan memaksamu untuk hidup atau mati. Dududu. Pihak lain menutup telepon. Bab 194, keluar dari pengasingan. Julian sedang duduk di pesawat dengan ekspresi suram dan menakutkan, suhu di dalam kabin sepertinya telah turun beberapa derajat saat ini. Segera, pesawat itu muncul di Southern Wastelen. Begitu Julian turun dari pesawat, dia mendapat telepon. Ini adalah nomor jaringan yang tidak dikenal. Naga hitam, kamu pergi ke Tianshan Pass sendirian, dan kamu tidak diperbolehkan membawa siapapun. Begitu kamu menemukan seseorang mengikutimu, tunggu sampai angin hitam mengambil mayatnya. Pihak lain mengatakan sesuatu dan menutup telepon. Julian mengerutkan kening. Dia mendapat telepon tepat setelah dia turun dari pesawat. Mungkinkah keberadaannya semua berada di bawah kendali musuh? Siapa yang mengincarnya? Tempat ini adalah markas besar wilayah militer tertentu di Nanhuang. Begitu Julian turun dari pesawat, sekelompok orang bergegas ke arahnya. Pemimpinnya adalah seorang jenderal yang mengenakan jubah perang dan membawa bintang di bahunya, diikuti oleh sekelompok tentara bersenjata lengkap dengan jubah perang. Siap. Ribuan tentara datang dengan cepat dan berdiri di depan Julian, mereka berdiri tegak, mengangkat tangan kanan, dan mengangkat jari tengah ke alis. Pelatih, kamu akhirnya kembali. Seorang prajurit yang membawa bintang di bahunya maju ke depan dengan ekspresi gembira. Dia adalah seorang jenderal di bawah Julian dan namanya adalah Chester. Chester berusia 40-an, memiliki wajah berkarakter Cina, dan bekas luka di wajahnya, yang membuatnya terlihat sedikit garang. Julian mengangguk ringan, baiklah, suruh saudara-saudara untuk bubar. Siapkan kendaraan off-road untuk saya, isi dengan bensin, dan siapkan 2 barel bensin untuk dimasukkan ke dalam bagasi. Saya ingin pergi. Chester mengerutkan kening. Pelatih, keluar dari pengasingan, apa yang kamu lakukan? Julian tidak punya banyak. Keberadaannya berada di bawah kendali musuh, dan tidak mungkin dia memimpin pasukan di sana. Begitu dia memimpin pasukan, nyawa Kevin akan berada dalam bahaya. Dia tahu bahwa sangat berbahaya baginya untuk pergi ke jalur Tianshan. Jalur Tianshan saat ini adalah sarang naga dan ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Namun, meskipun itu sarang naga dan sarang harimau, dia harus mendobraknya. Kalender hantu. Bawahanku ada di sini. Siapkan pelindung tubuhmu. Ya. Kalender hantu akan segera disiapkan. Ini akan segera siap. Julian mengenakan rompi anti peluru. Kendaraan off-road sudah siap dengan oli terisi dan drum oli sudah siap. Chester membuka mulutnya dan berkata, Komandan, mengapa Anda pergi ke jalur Tianshan? Bawahan saya akan pergi bersama Anda dan membawa puluhan ribu tentara dan kuda untuk menemani Anda. Julian sedikit menyerah dan berkata, tidak, saya akan pergi sendiri. Jika saya tidak kembali besok pagi, saya akan memimpin pasukan ke jalur Tianshan dan menaklukkan jalur Tianshan. Setelah itu, dia masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil, dan pergi dari kawasan militer. Jalur Tianshan adalah perbatasan hutan belantara selatan. Tepatnya, tempat ini tidak lagi berada dalam lingkup kerajaan Daxia, ini adalah tempat di mana tidak ada yang peduli. Tidak ada negara yang bisa mengendalikan urusan tempat ini. Tempat ini juga merupakan perbatasan banyak negara kecil. Jalur Tianshan, puncak gunung Tianshan. Ada sebuah rumah kayu di sini. Ada seorang pria yang diikat di dalam ruangan, dia adalah Kevin, dan dia juga wakil komandan jutaan pasukan naga hitam di hutan belantara selatan, dia lebih rendah dari 1 orang di hutan belantara selatan dan di atas 10.000 orang. Kevin berlumuran darah, terbaring di tanah dengan mata sedikit tertutup, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Di luar rumah ada tentara bayaran yang mengenakan seragam kamuflase, dan tentara bayaran ini bersenjata lengkap. Tak jauh dari situ, bahkan terdapat jet tempur, tank, artileri, dan senjata lain yang sangat mematikan. Laporan. Seorang tentara yang mengenakan seragam kamuflase dan wajah berbintik bergegas mendekat, berlutut dengan satu kaki, dan berkata, naga hitam telah tiba di hutan belantara selatan dan telah berangkat ke pegunungan Tianshan. Seorang pria keluar dari rumah kayu itu. Pria tersebut mengenakan jas hitam dan bertopeng, tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Tenggorokannya sedikit menggeliat, dan terdengar suara serak, apakah dia satu-satunya? Ya, itu hanya naga hitam. Sangat bagus. Suara serak terdengar. Kemudian terdengar suara tawa nyaring dari puncak gunung. Naga hitam, jalur Tianshan adalah tempat di mana tulang-tulangmu dikuburkan. Para master dari 28 negara telah berkumpul di jalur Tianshan kali ini. Bahkan jika kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kamu tetap tidak dapat melarikan diri. Julian tidak tahu bahwa di Tianshan Pass, orang-orang kuat dari 28 negara berkumpul. Naga hitam itu terlalu kuat. Jika kita tidak menyingkirkannya, negara akan mendapat masalah.
Pada saat yang sama, Julian berkendara ke Tianshan Pass. Segera, kami tiba di perbatasan. Berhenti. Di depan, klakson berbunyi. Beberapa kendaraan militer melaju, dan banyak tentara bersenjata lengkap turun dari kendaraan. Senjata gelap mereka diarahkan ke kendaraan off-road yang dikendarai Julian. Julian mengerem. Zi. Ban bersentuhan dengan tanah, menimbulkan debu di seluruh langit. Buka pintu dan keluar dari mobil. Siap. Para prajurit bersenjata lengkap yang datang segera berdiri tegak dan mengangkat tangan memberi hormat. Pelatih. Suara yang rapi dan nyaring terdengar. Kerja bagus, kawan. Julian sedikit menyerah, berjalan mendekat, mengeluarkan sebatang rokok, menyerahkannya kepada petugas terkemuka, menepuk bahu mereka, dan berkata, menjaga perbatasan sepanjang tahun, terima kasih atas kerja keras Anda. Pelatih, kamu akhirnya kembali. Ada rumor bahwa kamu telah mengundurkan diri, tetapi di hati tentara naga hitam kami, kamu akan selalu menjadi pelatih dan naga hitam. Perwira utama tampak bersemangat. Julian tersenyum. Pelatih, apa yang kamu lakukan? Julian melihat ke kejauhan, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, dan digantikan oleh nada rendah, dan dia berkata, saya ingin meninggalkan Bea Cukai, saya ingin pergi ke Tianshan Pass. Komandan, sejak tentara naga hitam mundur dari jalur Tianshan, daerah itu menjadi kacau. Bawahanku telah mengirimkan pasukan untuk mengawalmu. Julian sedikit menyerah dan berkata, tidak perlu, saya akan pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Saat mengendarai kendaraan off-road, ban bersentuhan dengan tanah sehingga menimbulkan debu di seluruh langit. Sekelompok tentara mengawasinya pergi. Seorang tentara bertanya, Kapten, apa yang Anda lakukan di jalur Tianshan ketika komandan keluar dari karantina? Saya mendengar bahwa jalur Tianshan tidak damai akhir-akhir ini. Kapten menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu, pelatihnya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia telah bertarung melalui lautan api dan pedang. Itu hanya jalur Tianshan. Tidak masalah. Teruskan tugas. Ya. Tim pergi dengan cepat. Julian mengemudikan mobil dan segera meninggalkan Bea Cukai. Setelah meninggalkan Bea Cukai, dia berjalan jauh dan segera sampai di sekitar jalur Tianshan di perbatasan hutan belantara selatan. Di depan ada hamparan pegunungan yang bergulung-gulung. Raungan banyak binatang tak dikenal datang dari pegunungan. Julian mengemudikan mobilnya ke rerumputan di pinggir jalan, mengambil beberapa dahan, dan menutupi mobil, lalu dia sampai di jalan utama, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor yang pertama kali dipanggil kepadanya. Tempat. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Saya sudah sampai di Tianshan Pass, di mana dia? Naga hitam, jika kamu ingin menyelamatkan Kevin, silakan pergi ke Gunung Tianshan. Kevin berada di puncak Gunung Tianshan. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia menutup telepon. Julian melirik pegunungan di depannya, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, menarik napas dalam-dalam, asap keluar dari hidungnya, dan saat dia melangkah, sepatu kulit besarnya menyentuh tanah, membuat suara klik. Tianshan, puncak gunung. Ada banyak tentara bayaran berkumpul di sini. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah hitam dan bertopeng, dia sedang duduk di depan rumah kayu dengan sebatang rokok di mulutnya. Mata-mata di jalan datang untuk melaporkan bahwa naga hitam telah muncul di luar celah Tianshan dan sekarang telah memasuki pegunungan Tianshan. Ia akan sampai di sini dalam waktu 3 jam. Bunuh tanpa ampun. Tenggorokan pria bertopeng itu bergerak sedikit, dan suara serak keluar. Silakan, begitu naga hitam memasuki lapangan tembak, bunuh dia. Namun, beritahu saudara-saudaramu untuk berhati-hati dan jangan sampai ketahuan. Naga hitam itu bukan orang biasa. Metodenya tidak terbayangkan olehmu. Ya. Bab 195, Jaring. Julian menyembunyikan mobil dan mengikuti jalan, dan segera sampai di jalan pegunungan. Dia melirik ke depan dan segera mengeluarkan ponselnya. Dia melihat telepon dan terdiam. Keberadaannya sepertinya sudah dikuasai musuh, tidak ada pelacaknya, yang pasti ponselnya sudah terpantau. Dia melarikan diri dan menghilang ke dalam hutan di sebelah jalan setapak. Saya pergi jauh ke pegunungan dan hutan dan menemukan seekor kelinci. Saya mengikat ponsel saya ke kelinci dan menepuk kelinci. Kelinci langsung menghilang ke dalam hutan. Julian, sebaliknya, berjalan melalui hutan pegunungan yang lebat dan dengan cepat menuju puncak gunung. Tianshan, puncak gunung. Di mana naga hitam itu? Laporkan, ponsel naga hitam berkeliaran di pegunungan, dan sepertinya semakin jauh dari gunung Tianshan. Berkat naga hitam, kamu sangat berhati-hati. Naga hitam pasti mendekati tempat ini sekarang. Aku memerintahkanmu untuk turun dan waspada, mengaktifkan drone, dan mengawasi pegunungan Tianshan. Kamu harus temukan naga hitam. Ya. Saat itu, seorang pria kulit hitam keluar dari ruangan. Pria kulit hitam itu tingginya 2 meter, tebal, dan lengannya lebih besar dari pinggang orang dewasa rata-rata. Dia fasih berbahasa Mandarin dan berkata, kamu harus terlalu berhati-hati. Ada orang-orang kuat dari 28 negara berkumpul di sini. Masing-masing dari mereka sangat terkenal di dunia. Aku khawatir naga hitam tidak akan berani datang. Jika dia berani muncul, tempat ini akan menjadi tempat pemakamannya.
Sekalipun dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Pria bertopeng itu melirik pria kulit hitam itu dan berkata, "Kamu tidak tahu teror naga hitam. Tahukah kamu berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran ketika dia diangkat menjadi komandan? Di Tianshan Pass, dia bergegas ke kamp musuh sendirian, membunuh mayat di mana-mana. Pergi ke seluruh negeri, bawa tengkorak komandan musuh kembali ke celah." Cekikikan. Tawa manis terdengar. Tak jauh dari situ, seorang wanita mengenakan armor kulit hitam dan rambut hitam panjang muncul di pohon. Dia melompat turun dari pohon setinggi 7 atau 8 meter, berdiri tepat di tanah, dan berkata sambil tersenyum manis. "Naga hitam, aku sudah lama mendengar namanya. Sungguh suatu kehormatan bisa bertarung dengannya hari ini. Raja Hantu, mohon minta orang-orang di luar untuk berhati-hati dan jangan membunuhnya secara tidak sengaja. Ini akan membosankan." Pria bertopeng hitam disebut Raja Hantu. Beliau juga merupakan pemrakarsa pertemuan para ahli dari 28 negara. Dia memandang wanita berbaju kulit hitam dan mengingatkan, "Sakura, jangan gegabah, kekuatan naga hitam itu di luar imajinasimu." Bang, boom. Terdengar suara gemuruh yang keras di depan. Semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling. Seorang pria yang tingginya hanya 1,56 meter berjalan mendekat. Meski relatif pendek, namun langkahnya sangat bertenaga. Setiap melangkah pasti akan terdengar suara gemuruh, seolah-olah beban 1000 kilogram menghimpit tanah. Jika naga hitam itu berani muncul, aku pasti akan membiarkannya mati di sini. Ya. Di saat yang sama, suara tegas datang dari arah lain. Raja Hantu memandangi orang-orang yang sombong dan berkuasa ini dengan ekspresi serius di wajahnya di balik topeng. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat dari berbagai negara, dan kekuatan mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hanya saja mereka sama sekali tidak mengetahui kekuatan naga hitam, dan mereka belum pernah melihat cara naga hitam tersebut. Saya harap tidak terbalik di selokan. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Julian sudah menyelinap ke pegunungan yang dalam, dia seperti monyet yang lincah, terus berjalan melewati pegunungan, dia bisa melompati beberapa pohon besar yang tingginya beberapa meter dengan satu langkah. Baginya, dinding batu yang curam tampak seperti dasar datar. Saat ini, dia melihat drone di langit. Dia dengan cepat berpegangan pada tebing dan tetap tidak bergerak. Dia tidak mengambil tindakan sampai drone itu berada jauh di tebing gunung di seberang Gunung Tianshan. Julian melakukan perjalanan melalui pegunungan dan hutan dan tiba di seberang puncak Gunung Tianshan. Dia telah berada di Southern Wastelen selama 10 tahun dan mengetahui medan Tianshan Pass dengan sangat baik. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan Kevin, dia tidak bisa bertindak gegabah. Dia tahu bahwa puncak Gunung Tianshan saat ini adalah aula naga dan sarang harimau. Dia bersembunyi di pohon di tebing, mengeluarkan teleskopnya, dan menatap pemandangan di puncak Gunung Tianshan di kejauhan. Dia melihat banyak tentara bayaran bersenjata lengkap, jet tempur, tank, dan artileri berat serta senjata yang sangat mematikan lainnya. Melihat pemandangan ini, dia mengerutkan kening. Puncak Gunung Tianshan dijaga ketat, sama sulitnya dengan mendaki ke langit untuk menyelamatkan Kevin tanpa ada yang menyadarinya. Dan begitu dia muncul, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Dia tidak takut berkelahi. Dia takut selama pertempuran, musuh akan mengancamnya dengan Kevin. Setelah mengamati situasi di sisi lain, Julian diam-diam turun dari tebing dan perlahan mendekati Gunung Tianshan. Tidak lama kemudian, dia melihat tentara bayaran bersenjata lengkap di depan. Dia mengamati sekelilingnya dengan cermat dan menemukan ada banyak penembak jitu yang bersembunyi di beberapa tempat rahasia. Ada banyak orang yang bersembunyi dalam perjalanan menuju puncak gunung. Sebuah jaring telah dipasang di sini. Begitu kita maju, kita mencari kematian. Jika Anda tidak pergi ke Kevin, hidup Anda akan dalam bahaya. Kevin telah bersamanya selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa menyaksikan Kevin mati di Tianshan? Setelah mengamati medan, Julian pergi dengan tenang. Tidak lama kemudian, seorang penembak jitu muncul di pohon besar, dan di rerumputan di bawah pohon, seorang penembak jitu bersembunyi. Dia meraih ke punggungnya dan mengeluarkan 2 jarum perak. Angkat tanganmu dan lambaikan tangan. Swoosh! 2 jarum perak ditembakkan. Penembak jitu di rerumputan di bawah pohon menoleh dan kehilangan kesadaran bahkan tanpa berteriak. Setelah menyelesaikan penjaga tersembunyi, Julian pergi dengan tenang. Dia tidak berani bergerak maju dengan gegabah, tetapi mengambil beberapa langkah dan mengamati beberapa langkah. Gunakan medan pegunungan untuk terus bersembunyi, temukan penembak jitu yang tersembunyi, dan bunuh mereka secara diam-diam. Sepanjang perjalanan, lebih dari 50 penembak jitu tewas di tangannya. Saat ini, dia berada kurang dari 1000 meter dari puncak Gunung Tianshan. Tidak ada hutan di depan, tapi puncak gunung. Dia tidak bisa lagi bersembunyi. Begitu dia muncul, dia akan terekspos dalam sekejap, dan tentara bayaran di sini akan langsung menembaknya ke sarang lebah. Julian tidak mendekat dengan mudah. Selalu menunggu kesempatan. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah menunggu selama 3 jam penuh, akhirnya dia menemukan kesempatan. Dia melihat seorang tentara bayaran yang sendirian.
Tubuh itu mendarat dari pohon besar, memegangi kepalanya dengan kedua kaki, dan mengerahkan tenaga. Kepala tentara bayaran itu langsung terpelintir, dan dia jatuh ke tanah bahkan tanpa berteriak. Dia segera menyusul tentara bayaran yang jatuh itu, tidak membiarkannya jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara apapun. Julian segera berbaring, melepas pakaian tentara bayaran, mengambil senjatanya, mengeluarkan alat peraga yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan mengoleskannya ke wajahnya. Setelah menyelesaikan semua ini, dia berjalan keluar secara terbuka. Berkumpul dengan tim tentara bayaran yang berpatroli dan ikuti di belakang tim. Puncak gunung. Ada banyak orang kuat berkumpul di sini. Raja Hantu melihat matahari terbenam di barat, dan hari akan segera gelap. Dia tahu bahwa naga hitam itu sangat kuat. Begitu hari mulai gelap, akan sulit menemukan naga hitam itu. Dia tahu bahwa Julian pasti ada di dekatnya sekarang. Bawa orang-orang keluar. Dia memberi perintah. Segera beberapa tentara bayaran masuk ke dalam rumah kayu dan membawa keluar Kevin yang penuh luka dan sekarat. Raja Hantu berdiri, mengeluarkan senjatanya, menginjak Kevin, lalu mengeluarkan trompetnya dan berteriak dengan keras, "Naga hitam, aku tahu kamu telah muncul, segera muncul, jika tidak angin hitam akan dikuburkan bersamamu." Trompet dibunyikan dengan keras, dan gemanya bergema di aliran sungai pegunungan dan tidak menyebar dalam waktu yang lama. Setelah berteriak, dia memerintahkan, suruh semua orang mendekat ke Gunung Tianshan. Raja Hantu, peluit rahasia 0. 1 tidak merespons. Tidak ada kabar dari kalimat rahasia 0. 2 juga. Berbagai suara sampai ke telinga pria berwajah hantu itu. Wajah di balik topengnya menjadi suram, dan dia tahu bahwa peluit rahasia ini telah ditangani secara diam-diam oleh naga hitam. Bersambung.